Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Ani Khairiyah. Kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia bagian ketiga, yaitu tentang hubungan antar tulang atau persendian dan gangguan pada tulang dan sendi. Kalian sudah tahu bukan tentang persendian? Biasanya disebut artikulasi, yaitu hubungan antara dua tulang atau lebih, sehingga kita dapat bergerak dengan leluasa. Nah, berikut adalah gambar dari struktur sendi. Di sendi kita akan melihat ada ligamen, ada rongga sendi yang berisi cairan sinovial, jaringan tulang rawan, dan tulang. Nah, ligamen itu sendiri merupakan jaringan ikat yang menghubungkan kedua ujung tulang dan membantu mengembalikan tulang pada posisi semula setelah gerakan selesai. Kemudian rongga sinovial itu berisi cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas. Jaringan tulang rawan berfungsi sebagai untuk melindungi kedua ujung tulang dari benturan yang keras sehingga tulang tidak merasa nyeri. Persendian atau artikulasi itu dibagi menjadi tiga, yaitu sinartrosis atau sendi mati, yaitu persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Misalnya ada pada bagian tengkorak kita. Amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Ini misalnya terjadi pada bagian ruas-ruas tulang belakang kita. Yang ketiga yaitu diartrosis atau sendi gerak. Nah, persendian ini memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa. Contohnya pada bagian-bagian tubuh yang terdapat banyak sendinya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kalian bisa melihat contoh dari persendian yang ditimbulkan berdasarkan arah geraknya. Yang pertama yaitu sendi peluru, yaitu gerakan ke segala arah. Nah, contohnya yaitu tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu. Kemudian ada sendi pelana, contohnya yaitu tulang telapak tangan dengan tulang pergelangan tangan. Yang ketiga yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini gerakannya hanya satu arah ya. Contohnya pada siku dan lutut. Kemudian yang keempat sendi luncur atau sendi geser. Nah, karena ada gerakan yang bergeser, ini terjadi biasanya pada antar tulang pergelangan tangan dan kaki. Kemudian ada yang kelima yaitu sendi putar, yaitu gerakan yang memutar biasanya terjadi pada tulang tengkorak dengan tulang atlas. Kemudian ada sendi kondyloid, yaitu gerakan ke kiri ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Contohnya yaitu pada tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Berikutnya yaitu gangguan pada tulang dan sendi. Yang pertama kita bisa melihat fraktura atau patah tulang. Patah tulang ini bisa patah tulang yang biasa sedikit, bisa juga patah seluruh tulang. Berikutnya ada 3 kesalahan dalam tulang belakang, yaitu contohnya kifosis, yaitu tulang belakang melengkung yang seperti kelihatan bungkuk. Kemudian lordosis, kemudian ada skoliosis. Gangguan pada tulang yang lain yaitu osteoporosis. Kita bisa mengenalnya dengan pengeroposan tulang karena tulang kekurangan kalsium. Kemudian rachitis, pelunakan tulang karena kekurangan vitamin D, dan layu semu. Layu semu ini tulang tidak bertenaga karena infeksi sejak dini. Mungkin seperti polio ya, bagian belakangnya. Berikutnya gangguan pada sendi yaitu terkilir atau keseleo. Itu terjadi karena tertariknya ligamen akibat gerakan mendadak. Berikutnya ada artritis, yaitu radang pada sendi yang disebabkan oleh keausan tulang. Biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Ya, setelah kita memahami berbagai macam gangguan pada tulang dan sendi, maka kita harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan tulang dan sendi itu ya. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan tulang? Ternyata mudah, namun kita harus konsisten, yaitu olahraga dengan teratur, mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung kalsium,
Jangan mengangkat beban terlalu berat, hentikan kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol, dan istirahatlah jika lelah. Kemudian, untuk menjaga kesehatan sendi, kita harus menjaga berat badan di posisi ideal, duduk dan berjalan dengan tegap, regangkan sendi secara teratur, relaksasi badan dengan berendam air hangat, membiasakan jalan pagi. Nah, itu tadi adalah tips untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi kita. Jadi, setelah kita memahami materi persendian dan gangguan pada tulang, kita sedikit banyak harus menerapkannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.